Iyalah, mulai aja dulu. Itu nanti Hmm, ngobrol mulai. belakangan. Herman mana si Herman nih? Udah ketiduran si Herman. Udah pada ketiduran, mbah-mbah ini. Sherman kemana? Hmm. Ya udah, Kang Tony yang baca ya. Nah, Yoyan apa yang buka. dibaca? Yoyan buka. Oke. Oh Oh. gitu. Bismillah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ini terima kasih nih atas kehadiran para pendekar ngaji nih malam ini. Insya Allah kita meneruskan pembahasan kita. Jadi pembahasan kita ini tidak dimulai dengan ngaji dulu biasanya, tapi sekarang langsung ke ini penyakit hati. Mhm. Ya, nah sekarang udah chapter ke-17 kalau nggak salah, Mhm. yaitu Mhm. tentang hub ad-dunya, ya, cinta dunia. Jadi mungkin insya Allah kita akan dibaca oleh Kang Tony. Kalau di Bandung itu Kang Tony, kalau di sana Mas Tony. Hmm. Mhm. Insya Allah kita nanti dibahas sama Ustadz Julianto. Mungkin gitu aja. Mudah-mudahan kita mendapat berkah itu dari Amin, pada amin. kegiatan. Silakan Kang Tony. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penyakit hati, hubud dunia, cinta dunia. Ini tulisannya kecil nih, saya enggak ini apa Oh, nih tak sebentar nih. gedein ya. Kamu baca di mana Ya, di saya cellphone? di HP. Oh, Dia di HP. Ah, Bisa kok digedein ya, Bu. Pakai ya. tangan aja. Enggak ini Kak, Enggak bukan. dari Mas Yul. Oh, Yul ya. Nah, udah gede ini. Ya, Oke, oke. cellphone ya. Pendahuluan. Pendahuluan antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah hubud dunia, yaitu kecintaan kepada dunia yang berlebihan hingga dunia tidak lagi berada di tangan, tetapi telah menguasai hati. hmm, Islam tidak pernah melarang manusia memiliki harta, keluarga, pekerjaan, jabatan, atau menikmati berbagai nikmat yang Allah berikan. Bahkan banyak nabi dan sahabat adalah orang-orang yang berkecukupan. Yang dicela adalah ketika semua itu menjadi tujuan hidup, ukuran kebahagiaan, dan alasan seseorang mengabaikan Allah serta kehidupan akhirat. Hmm. Dengan kata lain, Tak naikin dulu, tak naikin dulu. masalahnya bukan pada dunia tetapi pada posisi dunia di dalam hati. Hmm. Bait Iman Maulud, Imam Imam Al-Mawal, Al Al-Maulud. Imam Al Maulud menjelaskan bahwa hubud dunia adalah kecenderungan hati yang berlebihan kepada kehidupan dunia sehingga seseorang lalai dari Allah dan dari persiapan menuju akhirat. Beliau tidak mengatakan bahwa dunia itu haram. Yang menjadi penyakit adalah ketika hati bergantung kepada dunia sehingga seseorang mengejar dunia tanpa mengenal batas. Terlalu sedih ketika kehilangan dunia, terlalu gembira ketika mendapatkannya, serta menjadikan keberhasilan dunia sebagai ukuran utama kehidupan. Inilah yang disebut hubud dunia. Oke, pertanyaan. Penjelasan Imam Al-Ghazali. Pertanyaan dulu ada nggak ini atau komentar? Yon. ya kelihatannya sederhana, tapi pada kenyataannya di apa ya, di masyarakat atau di mana-mana gitu kan terjadi perselisihan kan karena dunia ini. Hmm. Jadi Oke. eh, bagaimana ya? Apakah karena tidak tahu, apakah karena apa atau itu? Jadi kira-kira
Kenapa ya? Jadi kan sampai mana eh, kalau di kita ya di Indonesia ini eh, sampai ke ini apa namanya? Misalnya menteri ya seorang menteri gitu sampai Wakil ya Menteri. yang udah cukup gitu ya udah cukup artinya kalau menurut kita sih udah ini. Tapi kenapa kena tangkap ya salah satunya kena tangkap gitu ya KPK gitu seperti itu. Nah, Hmm. jadi apa namanya? Apalagi yang lain-lain gitu kira-kira eh, sesuatu yang seolah-olah kan sangat sederhana maksud saya tapi pada kenyataannya kok jadi begini ya. Dan kadang dan itu dulu pernah ya yang seperti apa eh, ketua PKS ya kalau nggak salah ya. Yang Mhm. zaman itu kena tangkap Yang- KPK juga PKS kan artinya yang udah tinggi lah relatif gitu ya bukan orang-orang awam misalnya gitu. Mhm. Mungkin ada yang tahu kenapa ini kok bisa begitu gitu ya. Hmm. Hmm. Saya mungkin ngasih satu ini ya, pendapat ya, mungkin benar atau salah. Kalau kita bicara mengenai reward penghargaan ya. Pada zaman Renaissance, itu orang yang bangun sesuatu, arsitek, itu sama raja dikasih reward yang tinggi. Sehingga dia punya bangunan segala macam itu bagus sekali ya. Sampai sekarang masih diingat. Nah, di zaman kita, rewardnya itu kekayaan gitu. Contohnya dia parkir mobil aja, dia pakai Mercy yang baru. Itu beda dengan kalau kita baik kijang. Artinya hedonis itu yang menjadi ukuran penghormatan. Di India, perdana menterinya itu pakai Tata, kecil mobilnya, Tata, produk sendiri, ya kan. Di Singapura itu perdana menterinya sering naik sepeda. Di Belanda itu perdana menterinya naik sepeda ke kantor. Karena apa? Dia nggak membutuhkan kemewahan, karena kemewahan itu tidak didewakan, misalnya. Tapi di Indonesia kekayaan itu didewakan, sehingga orang berlomba untuk mencari kekayaan untuk mendapat status recognize gitu. Hmm. Jadi mungkin tata tata kehidupan kita ini yang salah. Gitu. Jadi hubud dunia ini mengejar dunia karena apa? Orang kaya itu beda. Jadi sikap penerimaan masyarakat sama orang kaya, sama orang biasa, sama orang miskin itu beda, beda sekali. Hmm. Nggak ada keadilan. Jadi keadilan di bidang sosial itu di sini timpang sekali gitu. Hmm. Beda dengan kayak di Butan. Butan itu orang rata-rata dia bukan indeks uang, tapi indeks kebahagiaan kalau di negara Hmm. itu. Harusnya kita juga mengacu. Tapi susah sih, seperti yang bilang ini nggak bisa, nggak jelas gitu anunya dan efeknya itu ya seperti menteri yang duitnya udah ratusan miliar dia masih korupsi terus buat apa gitu Hmm. akhirnya juga masuk di bui segala macam. Itu saya kira way of life-nya Hmm. udah penyakit hati tingkat tinggi. Saya kira begitu ya. Kak tahu Abu Bakar nggak? Tahu kan? Sahabat Nabi. Ya, ya. Abu Bakar itu Hmm. miskin pak kaya. Oh, kaya Kaya, banget. Iya. tapi Abu itu Bakar itu miskin. kalau ukuran sekarang tuh konglomerat, ya dah. Dia Konglomerat konglomerat. Abu Bakar. Tetapi bedanya apa? Kan tadi sebut hati ya. Jadi jadi sebenarnya kaya enggak duit banyak manusia itu enggak ada pengaruhnya kecuali hatinya nempel. Apa jadi dunia ini mempengaruhi hati ya. Kenapa gitu? Ya karena kalau di Islam kan diajarin semua itu sumbernya dari hati. Sampai kita nulis tuh ya. Kalau bahasa lain kan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan kita nulis dari kanan ke kiri kan. Gitu kan? Tapi kalau Arab itu dari ke kiri kan. Kalau Arab dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, itu karena hati itu pusatnya. Jadi akhirnya dia masuk ke hati gitu loh. Jadi artinya di dalam agama ini semua itu kita harus lihat hati kita. Kita bisa apa aja, tapi hati kita di mana gitu. Makanya kayak di dalam lingkaran hidup itu yang saya gambarkan itu
hubnya di tengah Allah. Ya toh. Hati kita nempel di mana? Sebenarnya nggak masalah kita mengejar dunia, meski tanpa batas pun nggak masalah loh. Kayak kayak siapa yang punya Tesla itu, ya toh? Elon Elon Musk. Musk. Ya Mas, dia kan kaya raya ya. Kalau dia nggak nempel hatinya ke situ nggak masalah, nggak masalah. Karena tapi yang masalahnya walaupun kita kecil, tapi hati kita nempel di situ. Terus kasus yang menteri atau pejabat yang masih aktif terus dia sudah banyak tapi masih itu karena apa? Karena dia takut apa? Setelah dia pensiun, itu dia harus maintain cara hidupnya yang glamor, makanya dia mumpung itu dia gitu kan. Artinya apa? Pertama, kita nggak boleh nempel hati kita di apa namanya di di dunia ini. Yang kedua, dengan contoh tadi apa orang menteri yang korupsi itu sebenarnya dia itu korupsinya bukan pengen punya harta banyak, tapi nanti dia membayangkan kalau kalau sudah pensiun nggak ada ini, makanya dia kayak nimbun harta dari itu. Jadi apa solusinya apa? Solusinya kita harus selalu kalau di Quran itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir ini disebut karena apa? Kenapa? Karena apa? Karena penting sekali karena konteksnya kita itu pada akhirnya kita akan hidup di hari akhir. Ya, ya toh? Dari HR itu tidak ada kita ngomong harta benda. Yang kita omong cuma satu, apa itu? Di hari akhir itu cuma Ah, satu komoditi yang kita apa? Amal. amal, Amal soleh amal kan? soleh. Amal Masalah. soleh. Bahkan kalau orang kayak Abu Bakar itu, dia setiap apapun dia mikirnya amal soleh. Buktinya apa? Buktinya waktu dia diminta siapa yang mau membiayai perang Badar itu kan? Hmm. Tahu nggak? Yang dia kerjakan apa? 100% dari hartanya. Ini Hartanya. konglomerat loh, bukan kayak kita konglomerat yang 100% itu ditaruh dikasihin Rasulullah. Umar cuma bisa 50%. Ngerti nggak? Karena bagi dia itu dia nggak ada attachment ke dunia ini dan dia pasrah kepada Allah. Dia sangat mengerti apa namanya kekuasaan Allah ya dan dia ingin amal soleh. Makanya begitu. Ngerti nggak? Jadi eh, hubbud dunya itu salah kalau hati kita ikut. Gitu aja. Sesimpel itu. Kalau hati kita nggak ikut, kita nggak akan sedih ya ketika kehilangan harta dunia segala macam dan tidak terlalu gembira. Biasa aja. Gitu. Nah, untuk ngeset itu tuh namanya makanya bersih dari penyakit hati. Makanya orang yang bersih dari penyakit hati itu dia itu kalau kita lihat hidupnya itu profesional apa sukses tapi cool, cool, ngerti nggak? Ngerti nggak? Dan dia ngikutin semua aturan yang benar gitu. Gitu. Makanya ngaji ini sangat penting sekali. Kalau kalau kita bisa memahami yang penyakit ini, luar biasa kita hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat gitu loh. Jadi jangan disepelekan gitu. Oke, ada komentar, ada pertanyaan. Itu kriteria atau tanda-tanda hati ikut tuh gimana itu? Mendefinisikan atau menjelaskannya gitu. Karena kan kita tidak mungkin mengejar dunia tanpa mengenal ada terus menerus gitu. Kalau nggak ada Ya. ikut hati, kita akan bisa mengejar dunia banyak yang tadi ya Aha. sesuai tanpa batas bisa kita. Kalau tanpa hati kan nggak mungkin, nggak ada Ah, semangat, nggak ada spirit untuk itu kan. iya, ya. Kalau jadi enggak ya Nah, nanti kan jadi kayak apa ya ini. Oke. Ini kan sebutkan sini. Makanya saya mulai dengan ini ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, ta? Ketahui bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, bla bla bla. Ya.
hati di sini adalah di mana apa, bagaimana kita tempelkan gitu loh. Kita mau tempelkan di Allah atau tempelkan di dunia itu. Ya, karena di sini dikasih tahu kalau kamu tempelkan ke dunia, dunia itu berubah kan disebutkan di sini. Dunia itu jadi satu yang bakal terjadi pasti itu adalah apa di dunia ini? Ya, pelajaran pertama itu satu, Kematian. bukan perubahan. Dunia itu diciptakan Allah untuk berubah. Ya, ta? Makanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi perubahan ya, pergantian manusia itu Allah itu mengingatkan. Kalau kita masih kaki kita masih menjaga bumi ini, semua itu berubah. Masalahnya kalau hati kita atau tujuan kita segala macam itu kita tempelkan ke dunia, ke harta, ke segala macam. Itu akan berubah. Harta bisa habis, kekuasaan bisa hilang. Itu akan pontang-panting kita, akan pontang-panting. Ya toh? Jadi pertanyaan Kang Tony tadi apa? Maksudnya hati itu hubungannya dengan iman sih ya. Ya, kalau kalau hati kita tempelkan ke Allah itu artinya kita selalu mengutamakan apa ini perintah dan larangan Allah. Ngerti ya? Di dalam decision making kita, ya toh, kita selalu melihat kalau dihadapkan sesuatu, kita akan referensi ke Allah. Apakah ini haram, halal, atau ini Allah ridho enggak? Itu hati kita tempelkan ke Allah. Tapi kalau enggak ditempelkan ke Allah, kita akan melihat, wah ini gimana saya kesempatan untuk apa namanya untuk korupsi gitu ya. Toh orang nggak tahu. Toh anak buah saya mendukung saya karena dia saya kasih bangsanya gitu kan. Nggak mikir ini nanti bahaya di akhirat gitu. Jadi hati itu kalau bahasa Inggrisnya is a matter of preference. Preference kita kemana? Gitu. Coba ada Kang Tony. Ya, Oke, oke. ya, Boleh nambah, monggo, monggo Mbak Wawo. saya pernah itu tentang Nabi Sulaiman. Nabi Nabi. Sulaiman kan ada doanya ya Hmm. di itu. Doa tentang kekayaan, minta kekayaan. Hmm. Jangan ada Gitu. orang lain yang menyamai gitu itu. Hmm. Itu gimana itu? Di Dia sini minta terkait dengan ya. ini. Jadi ceritanya kan Mutu. begini. Heeh. Ceritanya gini. Nabi Sulaiman itu dia apa jam-jam sholat asar. Jadi Hmm. ini cerita ini yang ayat itu menunjukkan bahwa zaman dulu tuh sholat juga 5 waktu udah. Jadi waktu asar dia kan harus sholat. Terus dia waktu itu punya kuda yang bagus sekali, ya toh. Dia main kuda gitu kan. Lupa sholat asarnya lewat, ya toh. Terus dia sedih kan dia karena melupakan Allah. Dia bilang aku kok lebih cinta ke khair ke dunia ke kuda daripada Allah, mengingat Allah dalam hati salat. Kuda itu dipenggal kakinya terus dipenggal ke kepalanya terus dia karena dia akan pengen melepaskan dunia itu kan kan dunia, terus dia sedih terus dia sampai dia itu lumpuh, disebutkan itu jasadan di kursi kan, artinya dia sampai saking takutnya kepada Allah. Di situ dia baru menyadari bahwa apa nempel ke dunia itu nggak bagus. Tetapi kemudian dia dia itu kan raja ya, raja. Di dunia raja biasa. Terus dia tobat dan dia pengen benerin gitu kan. Doa dia itu bukan harta, tapi dia bilang berikan aku kerajaan Multi. yang oh semua orang belum. Itu dikabulkan sampai apa? Sampai dia punya kalau kerajaan itu kan dihitung dari pengikutnya ya. Bukan hanya manusia, jin dan burung. Jadi kalau pagi itu apa apa barisan jin, barisan manusia, barisan burung itu di depan dia. Makanya yang ada cerita selanjutnya kan burung hut-hut itu nggak ada di situ kan, pemimpinnya burung itu. Jadi ya
kita beda ya, kalau kalau dia kan nabi ya. Yang dia pikirin itu eh, bagaimana dia, kalau kalau dia sebagai raja kan bisa mengontrol full, ya ta? Karena dia pengen pengen apa ya? Pengen memberi apa pelajaran atau anu, ke orang-orang jangan sampai bikin salah seperti saya itu. Maka dia pengen apa? Menjadi raja bukan hanya manusia, jin juga, supaya supaya dia full control gitu. Ya. Jadi apa pertanyaan Mbak Mbak Wawo itu, kok dia minta dunia gitu kan? Mm-mm. Ya Mm. dah, ya dah. Iya. Eh, masalahnya dia itu tidak, dan kan dari diawali bahwa dia itu menyesal, dia hatinya nempel ke kuda, Mm. ya dah. Tapi setelah dia menyadari, artinya apa? Kembali menempel ke Allah. Jadi saya bilang tadi kan bahwa kita boleh aja kaya, boleh aja kita mencari sampai nggak terbatas dunia. Tetapi di mana hati kita taruh? Ya, kalau Nabi Sulaiman udah terkenal memang, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu terkenal orang yang eh, suka kembali. Maksudnya bikin salah tapi balik. Ya, kayak Nabi Daud juga ceritakan bikin salah nanti kapan-kapan ya kan. Waktu dia disuruh apa? Mengadili dua orang yang naik, yang masuk ke mimbarnya itu, yang satu punya 99 eh, apa Mm. kambing, yang Bisa. satu cuma satu itu kan. Mm. Ya, dia juga bikin salah di situ, Pak. Jadi keturunan dia, Sulaiman, Nabi Sulaiman kan keturunan ini. Itu ceritanya di situ. Dia bikin salah tapi balik. Gitu. Jadi mengejar dunia tanpa batas, jadi raja, diraja, jadi itu juga nggak masalah, asal hatinya nempel ke Allah gitu. Akhirnya kan dia, Mm. Nabi Sulaiman itu juga mengislamkan negara yang lain kan, negaranya Ratu Ya, Bilqis Ratu itu kan, Bilqis. ya toh? Ya. Ya toh? Jadi itu bukti bahwa dia itu walaupun mengejar dunia atau meminta pada Allah untuk dunia yang tanpa batas kan, bayangkan kalau Fir'aun itu baru manusia aja kan yang dikuasai. Tapi kalau Mm. Nabi Solomon. Solomon, Nabi Hmm. Sulaiman itu Ya. bukan hanya manusia, dia jin dan burung kan. Jin. Jadi itu udah di luar dari batas kan. Tapi nggak masalah karena Bisa hatinya menundukkan nempel. angin juga. Iya, ya bisa bisa ngomong ini angin jalan ke sini ke situ. Jadi diberi Allah full, dan itu tidak diberi yang lain, cuman itu. Tapi kita kita bandingkan kontras dengan Rasulullah SAW ya. Rasulullah Mm. SAW nggak minta kayak gitu, Mm. ya ta? Rasulullah SAW itu minta Mm. kita itu diabadikan waktu Mi'raj itu kan, yang yang di diabadikan di tahiyat itu kan. Ceritanya kan Oh gitu. ya. Assalamu alaika Bismillah. ayuhan nabiyyu, ya ta? Gitu kan? Ya ta? Ya, disapa Salam, sama ya Allah. ta? Ya. Salam itu salam pada Allah pencipta. Artinya itu udah bukan hanya kerajaan, kalau itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Rasulullah jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wa ala ibadillah sholih. Jadi Rasulullah itu kalau di Quran disebutkan kan sampai kadang-kadang nangis, mikirin kita, mikirin kita, mikirin umatnya. Ya ta? Rasulullah itu kan pernah ditanya sama Jibril, kamu mau kekayaan segala macam atau milih, Rasulullah milih jadi miskin loh. Ya, ya makanya kalau kita bandingkan ya, nanti ya setelah insya Allah setelah penyakit hati ini selesai, kalau ada yang mau itu kita mempelajari sirah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau dibanding dengan nabi yang lain, semua nabi itu punya masalah. Kayak Nabi Sulaiman, ya toh, Nabi Daud, semua nabi itu, Nabi Nuh, semua itu punya masalah, punya kesalahan gitu ya. Zakaria sekarang. Cuman Rasulullah yang kayak di atas jauh, khuluqun azim, ya. Makanya kalau kita pelajari Quran segala macam gitu, kita lihat banyak contoh-contoh nabi yang, apalagi Yesus ya, Nabi Isa. Itu kesalahannya paling fatal. Dia tidak bisa me- membuat orang tidak menyembah dia.
Karena hakikat dia kan luar biasa. Dia hidup tanpa bapak, dia bisa menghidupkan orang mati, gitu. Dia apa ambil tanah ditiup dari burung. Itu kan luar biasa kan? Dari sisi dunia kan dia luar biasa. Tetapi dia tidak bisa apa mengajarin murid-muridnya untuk ini cuman dari Allah itu. Dia gagal di situ. Dia membiarkan, bukan membiarkan, dia nggak bisa kontrol hati orang yang terus pengen nyembah dia sampai sekarang. Ya, gitu. Jadi intinya adalah nanti kalau kita bisa mempelajari sirah Rasulullah itu bagaimana Rasulullah itu menempatkan hatinya ke Allah 100%. Ya kalau kita lihat Nabi Sulaiman tadi kan gagal ya. Dia nggak sholat asar segala macam. Rasulullah SAW tidak bikin salah kayak gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita menempatkan hati kita. Ya, jadi jangan terus, oh aku nggak mau kaya, aku nggak mau ini. Jangan. Hmm. Ya. Jangan, karena apa? Saya selalu ngomong sama anak cucu saya, kalau kamu nggak kaya, kamu nggak akan bisa membela agama ini. Karena agama ini butuh bukan hanya omongan, bukan hanya tenaga, tapi butuh juga uang. Ya itu, ya nggak? Jadi, jadi nggak masalah sebenarnya untuk dunia. Cuman masalahnya itu bersihkan hati kita dulu, baru apa dunia. Coba ada lagi. Nuwun ya. Mhm. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak kita terusin. Ini memang hubungannya itu susah ya, susah sekali karena itu apa ya penyakit yang luar biasa yang halus, ya toh. Ya, sekarang ini kayak misalkan kita kerja, kita takut. Ini benar-benar ada teman saya ya, orang Palestina, sampai takutnya dia itu kontraktor ya, sampai takutnya dia kehilangan kerjaan, dia nggak berani sholat loh, dia nggak berani sholat, Iya, apalagi iya. sholat Jumat. Hmm, hmm, hmm. Kan kita kerja kan dari pagi sampai sore. Saya ngelihat dia, saya tanya, loh, saya sendiri, saya cari ruang ya, terus saya sholat. Saya juga kontraktor waktu itu. Saya tanya kenapa? Dia takut kalau dia ketahuan dia dikeluarin dia nggak bisa hidup. Bayangkan itu, ya. Tapi Kanada sekelas itu ya? Hmm, iya, ada itu. Tapi saya sendiri pernah dikeluarkan, dipecat karena ketahuan saya sholat. Iya, emang itu risiko. Memang itu risiko. Bayanglah itu sekarang hati kita taruh mana ini? Kita takut pada Allah atau takut pada dunia? Iya dah. Kalau kita takut kehilangan kontrak tadi itu kita takut dunia. Ada delay ya? Ini ada delay. Iya, iya. Kenapa ya? Coba tak ilangin. Udah bagus belum? Belum. Udah. Nggak ada. Splatter. Coba tak ilangin videonya ya. Jadi gitu. Jadi dalam situasi kita tuh makanya kita sering dicoba itu kita selalu dihadapkan kita milih Allah atau milih dunia. Kayak tadi contoh yang saya kasih tahu itu teman saya Palestina itu dia milih dunia. Walau coba sekarang gimana? Dia bilang kalau saya di fire, saya orang Palestina, saya nggak akan segampang itu saya cari kontrak antara ini keluarga saya gitu. Jadi dia mengorbankan sholatnya dan dia bilang begini. Jadi dia sholatnya itu sambil duduk ngelihat komputer. Kalau nggak ada orang dia sholat gini, ya toh, sambil duduk gitu. Terus kalau ada klienan datang dia langsung pura-pura kerja gitu. Sampai segitu, ngerti nggak? Ya. Tapi di lain pihak, kalau dia ngerjain, dia di fire. Kalau saya milih itu, saya milih yang di fire. Dan itu terjadi 2 kali. 2 kali saya kehilangan kerjaan karena saya sebagai manajer dikasih ruangan. Tahu Ernst Young, tahu Ernst Young.
Tahu. Ya. Saya tuh Ya, jadi manajer konsultan. waktu waktu saya pindah ke sini, saya jadi manajer. Tingkat manajer di Ernst Young itu jarang orang yang baru datang. Saya di hire di sini sebagai manajer, diberi kantor di sini. Setelah setahun, waktu itu kebetulan ada 911 tuh loh yang di New York itu, Hmm. ya. Hmm. Itu kan ilmu Islamophobia sekali ya, ta. Hmm. Saya tuh nggak pernah kalau sholat di kantor saya di ruang saya kan saya nggak ada jadi kantor-kantor kayak gitu nggak ada kunci, jadi kita nggak bisa kunci, tak tutup aja sholat. Selama setahun tuh nggak masalah saya sholat. Suatu saat saya masih sholat, bos saya nyari saya buka, saya lagi sholat. Tahu nggak, minggu depannya saya di fire. Dia tidak ngomong karena saya sholat, gitu. Tapi saya tahu risiko itu bakalan suatu saat kayak ketahuan sholat, mereka nggak suka saya di luar. Itu saya udah tahu, saya udah perhitungkan tuh. Hmm. Ya, itu saya bukan saya terus berhenti sholat, enggak. Saya dua kali itu. Yang satu itu yang satu earn silence, satu earn sun life namanya. Itu juga case-nya sama. Dan itu bagi saya itu apa ya, risiko atau apa namanya, biaya yang saya tanggung karena saya memilih Allah. Ini bukan klise ya. Ini kita kalau kembali, saya kalau flashback sama istri ya, banyak sekali itu terjadi saya waktu saya masih muda itu di fire gitu. Tapi pada akhirnya orang yang fire saya itu semua sekarang udah nganggur ya, udah pensiun, udah ini lah. Saya masih kerja, saya masih produktif, saya masih punya penghasilan jauh lebih besar dari mereka. Ya, jadi intinya bagi saya kalau saya cerita ke anak cucu begitu. Jadi jangan terombang-ambing ini. Memang kadang-kadang kita ketendang gitu. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Diulang dua kali kan. Jadi kalau kita bisa mendidik diri kita dan anak cucu kita seperti tadi orang Palestina, kalau dia ini nggak apa-apa, di fire itu nggak apa-apa. Kehilangan itu nggak apa-apa. Karena kita yakin fa'ina ma'al usri yusron. Yang kedua, kita membuktikan kepada Allah karena Allah itu selalu ingin. Coba dibaca di Quran lagi. Allah tuh setiap saat selalu ingin kita tuh membuktikan diri kita itu kepada Allah atau kepada dunia. Perhatikan ya, setiap ayat-ayat itu. Kamu memilih Allah atau dunia. Lah kayak tadi itu menteri itu dia memilih dunia. Karena dia mikir wah nanti kalau pensiun udah ngene. Nah, itu milih dunia dia, bukan milih akhirat. Bukan milih Allah. Kalau akhirat itu akhirat. Gitu, panjang lebar ya. Tapi ini saya Berarti pikir kasus kasus yang kemarin apa ya, pelatih pelatih bola itu ya, yang terus meninggalkan lagi waktu sholat Jumatan atau Oh gimana? ya, ada Pernah grup apa lihat tuh? nggak? Ada kadang beritanya aja saya nggak Viral nonton. itu. yang mana itu? Ada apa? Ada kesebelasan atau apa tuh? Ada grup sepak bola. Nah, itu kan dia kan sholat meninggalkan waktu ini minta sholat tuh. Lalu katanya ini kan ini jadwalnya. Dia lalu jawab itu pada ada hari Jumat ya. Walaupun saya grupnya itu di apa dikalahkan atau digugurkan lah nggak apa-apa Hmm, karena saya lebih utama Keluarin. sholat kata Dicoret nggak jadi main. Masya Allah, luar biasa itu ya, luar biasa itu. Ya kayak gitu itu. Ya itu sebenarnya kita itu harusnya kayak gitu. Ya, emang ya karena saya udah tua ya, udah hampir 70 ya. Kalau saya flashback ke belakang itu perjuangan itu lah, cuman perjuangan bagaimana kita menunjukkan pada Allah bahwa Allah yang lebih penting, bukan ini. Ya toh. Di dalam karier saya itu saya totalnya itu 3 kali di fire gara-gara itu. 3 kali di fire gara-gara itu. Nggak masalah. Yang pertama saya nganggur setahun.
Yang kedua nganggur beberapa bulan, yang ketiga nganggur cuma 2 minggu. Itu bisa hidup ya. Nganggur setahun bisa hidup. Bisa ya, ya hidupnya susah. Waktu pertama itu saya, Hmm. dia itu wah susah. Tapi yang kedua agak ringan, yang ketiga ringan gitu. Tapi lucunya semua yang fire saya sekarang kalau saya lihat di profilnya segala ini dia dia udah tua masih punya mortgage, nggak ada kerjaan, itu enggak hampir semua. Ya toh, saya masih kerja, saya nggak punya mortgage, udah lunas semua. Dia masih gitu. Jadi bukan saya anungan tapi itu saya ingatkan pada anak cucu bahwa di dalam dunia itu begitu. Karena ini janji Allah kan. Janji Allah kalau kita nembak Allah yang akan menanggung dunia akhirat. Ini baru nggak saya ngomong dunia belum nanti akhirat di sana itu. Gitu. Jadi kita tanamkan pada anak cucu kita dan diri kita juga bahwa dunia itu nanti ada di bawah situ apa dari Quran bahwa dunia itu nothing. Dunia itu nothing. Nggak ada apa-apanya. Coba kita melapar makan. Satu piring habis itu dikasih 2-3 piring kan nggak udah nggak mau kan. Ya toh? Dunia itu sangat sepele. Tapi pesan Quran kejar kamu work on di akhirat. Jadi kamu siapkan akhiratmu tapi jangan lupa duniamu. Ya toh? Karena kan nggak punya dunia ya susah juga. Oke. Monggo Tony. Ya, penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dunia adalah sarana menuju akhirat, bukan tujuan akhir perjalanan manusia. Ya. Beliau mengajarkan bahwa yang tercela bukanlah dunia itu sendiri, tetapi kecintaan kepada dunia yang membuat seseorang lupa kepada Allah. Karena itu beliau membagi dunia menjadi dua. Oke. Lanjut ya. Ya. Dunia yang lanjut. Ya, monggo. Dunia yang terpuji, segala sesuatu yang membantu seseorang mendekatkan kepada Allah, termasuk bagian dari dunia yang terpuji, seperti bekerja mencari nafkah yang halal, membangun masjid, mendidik anak, menuntut ilmu, menjaga kesehatan agar kuat beribadah, mengembangkan usaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Semuanya adalah aktivitas dunia, tetapi dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk Allah. Dunia yang tercela, sebaliknya, dunia menjadi tercela ketika hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, seperti mengejar kekayaan demi kesombongan, haus jabatan, mencari popularitas, memamerkan kemewahan, menghalalkan segala cara demi keuntungan, mengorbankan agama demi dunia. Ya, toh. Ya, kita nggak kayak gini kan? Ya kalau kita lihat kan kita nggak kayak gini kan? Iya Ya toh. kayak gitu kayaknya nggak bisa kali ya. Nggak artinya kita kan normal-normal aja kan? Kita mencari nafkah yang halal, ya toh, mendidik anak, menuntut ilmu, ya toh. Kita nggak kayak gini. Sebenarnya itu jelas loh yang dunia yang tercela itu jelas sebenarnya, ya toh. Yang susah kan ini kadang-kadang itu yang saya ceritakan tadi itu mengorbankan sholat demi dunia. Ini yang agak susah ini. Kalau yang lain gampang ini. Nggak sombong tuh gampang. Nah, tapi yang Ada pekerjaan yang sekarang gampang cari uang, Mas. apa? TikTok. Itu kalau jadi YouTuber, jadi apa konten Ya, kreator itu gimana itu? yang konten itu kan. Nggak Kan gampang itu tuh. cari. Kalau Tahu. likes-nya banyak, subscribernya banyak.
Ya, ya. Itu gampang nggak gampang karena untuk subscriber banyak kan harus bikin konten yang bagus kan. Masalahnya sekarang bikin konten yang ngawur ya. Ada sampai di cerita itu kan sampai dia membunuh orang atau nyelakain orang terus di video laku gitu. Ya, memang itu kan sebagai alat aja kayak jadi kayak AI internet itu sebagai alat aja. Sebenarnya halal-halal aja bikin konten dijual itu kan kayak jualan, tapi masalahnya terus dia ngawur bikinnya ya toh, bikin sensasi yang membahayakan orang, nah, itu nggak boleh. Kalau kayak ceritanya itu ada Dedi siapa yang di gubernur Corbuzier, Jawa Barat, bukan, Deddy Corbuzier, bukan, Deddy Gu- gu- Mulyadi, Deddy di KDM, KDM, KDM. KDM. Itu kan contoh bagus dia. Bang Dia Deddy. kan dituduh gubernur konten gitu kan. Tapi Iya dia, memang dia gubernur konten. ya memang dia, Itu benar konten. Iya memang dia ngaku sendiri. Iya, dia ngaku Iya, sendiri iya. memang. Tapi iya. kontennya itu yang duit miliaran itu kayak kayak siapa? Adi Hidayat itu kan dia Cuk. juga wah, ustadz konten dia miliaran itu tiap bulannya dari konten itu. Tapi memang sistemnya begitu. Kalau dia niatnya bukan untuk dunia nggak apa-apa sih. Dan itu halal-halal aja. Iya. Itu kayak Iya. Adidaya tuh dia, wah itu luar biasa itu dia kontennya dari itu. Hmm. Dia makanya dia nggak mau dibayar lah, habis dari konten aja udah miliaran. Tapi Iya. dia juga baik itu untuk agama dia, untuk Hmm. bikin sekolah itu nggak masalah sebenarnya. Ya jadi itu halal-halal aja kecuali kalau dia bikin yang aneh-aneh itu. Ya, ya kita Iya. kasih contoh makanya agama itu harus kayak apa? Harus read between the line. Ya, toh? Benang merahnya di mana? Enggak asal pukul ini. Oke, Mungkin saya tanya dikit apa ya. namanya, Mas Yul. Jadi apa namanya tentang harta ya ada hubungannya kan dengan rezeki ya. Mhm. Rezeki harta ini apakah harta dan rezeki ini apa ya merupakan suatu capaian atau gimana sih sebetulnya dalam hidup ini? Apakah capaian? Apakah ini istilahnya itu pemberian artinya Gift, dijatah gift. gitu loh. Jadi seperti itu. Mhm. Jadi karena ada ada anggapan juga misalnya ya miskin ya karena nggak nggak apa ya capaiannya kurang lah memang segitu gitu loh artinya usahanya kurang atau apanya gitu loh. Mhm. Hmm. Hmm. Ya, saya suka Bapak kalau ada ini saya suka kriteria ke kalau situ nggak? saya suka kalau Hmm. yang itu selalu kritis sekali. Ini kan hubungannya dengan rezeki itu kan ditentukan Allah kan, ya kan? Titik Itu berangkatnya. ada statement itu nggak ya seperti itu? Oh ya ada 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 di rezeki itu udah di set Allah, ya. Ada dua kan, kematian dan rezeki yang kita nggak bisa melampaui itu, nggak bisa kayak mati itu kita nggak bisa ngerubah jamnya kapan di mana itu nggak bisa ngerubah. Rezeki juga gitu sudah ditentukan Allah, ya. Terus yang dua yang kita full control apa? Iman dan ilmu. Dan iman dan ilmu itu yang perlu yang kita bawa nanti di akhirat. Iman dan ilmu. Itu kita diserahkan Allah pada kita untuk nambah atau enggak. Tapi rezeki dan mati itu enggak bisa dirubah. Nah, sekarang di-connect dengan tadi rezeki, ya ta? Orang bisa jadi kaya raya, ngotot, ya ta? Orang enggak punya, enggak apa-apa kalau dia enggak ngotot. Nah, itu gimana logikanya gitu? Maksudnya kamu? Ya, Hmm. Hmm. ya ta? Jadi Ya. kan s- gini, semua itu kan dikontrol Allah. Bahkan Allah di dalam Quran juga disebutkan di Luqman itu, daun jatuh pun itu dikontrol Allah. Ngerti? Hmm. Daun jatuh pun, coba dibaca di surat Luqman. Itu dikontrol. Arti semua itu dikontrol Allah. Kadang-kadang Allah itu memberi ujian. Jadi kalau memang niat kita, apa namanya, dunia, Allah akan memberi.
disebutkan di Quran bahwa kalau kamu begitu, kalau kamu tujuan kamu dunia, aku kasih semua, tapi neraka menunggu kamu. Nah, ya toh? Jadi a- a- kembali lagi, hati kita taruh di mana waktu kita ngoyo itu. Tetapi kalau memang apa rezeki kita udah dipaskan Allah, walaupun kita ngotot, kadang-kadang kita di dalam pengalaman itu kita kadang-kadang kita ngotot sesuatu tapi nggak kecapai karena kita rezekinya nggak di situ, ngerti nggak? Jadi kembali lagi, konteks Allah di dalam setiap kejadian itu harus dimasukkan. Jadi kalau disebut dari sini, kayaknya kan kalau disebutkan mana sih orang bisa apa berusaha bisa bisa dikaya raya ini enggak, itu berarti penentuan kaya raya enggak berhasil enggak itu kayak manusia gitu kan, ya ta, kayak otak kita terkecoh gitu kan, Hmm, hmm. ya ta, Itu yang ya mungkin yang yang itu padahal enggak itu kalau dengan kacamata Islam itu Allah menghendaki banyak sekali di Quran yang Allah itu memberi tetapi sebagai cobaan, ngerti nggak? Ya, jadi kadang makanya kita itu dalam hidup ini, kenapa kita wajib untuk ngotot? Ya, misalkan kita pengen punya duit banyak, bisa bisa ini itu, ya itu harus tuh kan. Tapi apa? Untuk apa? Niatnya apa? Segala macam itu yang dinilai Allah kan. Ngerti nggak? Kalau ya. iya dah, kalau Hmm, berhasil nggak bisa kayak Elon Musk segala macam itu Allah yang ngontrol. Jangan jangan salah, Elon Musk itu karena diizinkan Allah untuk menjadi kayak gitu. Bukan kehebatan dia. Banyak orang yang lebih hebat dari Elon Musk. Ngerti nggak? hmm, Tapi hmm, itu contoh yang jelas kan. Kayak kayak Trump, Donald Trump. Itu akhirnya rendah, apa moralnya nggak karuan. Tapi dia luar biasa dia powernya sekarang ini. Satu omongan dia bisa merubah satu dunia. negara. Ya toh? Yang bisa ngontrol Israel itu cuma dia. Ya toh? Sekarang itu siapa yang memberi itu? Power kayak gitu. Allah. Bukan kehebatan dia. Kalau pernah dianalisa, dia tuh IQ-nya paling paling rendah di antara presiden Amerika. Presiden. Moralnya, moralnya orang paling rendah, ya toh. IQ-nya paling rendah, tukang ngawur, tukang ini. Tapi dia jadi ditaruh di situ. Itu sebenarnya sebagai cobaan bagi kita, bagi orang Amerika. Kita dikasih apa powerful yang kayak gitu. Ya, toh. Jadi kalau kita ngelihat dunia, kesuksesan dunia itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya toh, pernah hmm, Rasulullah SAW dan sahabatnya lewat pasar tuh ada anjing, bangkai anjing kan. Rasulullah tanya, ada hmm, yang mau makan itu bangkai anjing itu? hmm. Wow, wow, apa? Sahabatnya pada bingung. Rasulullah itu bangkai anjing, gitu. Nggak ada yang mau, nggak ada dong. Rasulullah komentarnya apa? Dunia di mata Allah itu lebih hina dari bangkai anjing itu. Ngerti nggak? Oh, Dan itu kalian itu, hadisnya. ya, kalian itu mau apa mati-matian untuk dunia. Padahal untuk makan anjing itu aja nggak mau. Padahal dunia lebih rendah di mata Allah loh ya. Artinya kalau kita sekarang disuruh aku sholat, tapi kehilangan kerjaan atau aku tuh nggak sholat, tapi aku tetap dapat kontrakan itu. Milih mana? Kalau dia milih makan makan bangkai anjing itu atau milih jadi kayak gitu itu pilihan selalu begitu. Dan selalu ada risikonya. Kita harus ngasih tahu ke anak cucu kita. Selalu ada risikonya untuk ngikutin perintah Allah. Selalu ada risikonya. Kenapa? Karena imbalannya surga. Iya toh? Kalau di dalam apa namanya ilmu risk management, itu kan kita diajarin risk and reward kan. Kalau risknya high, rewardnya high. Jadi kalau kita mau surga ya kita harus
tahu bahwa semua itu ada risikonya. Jangan dikasih tahu ke anak-anak, ke cucu, kamu baik nanti nggak akan ada cobaan, nggak ada. Bahkan di surat At-Talak ya, disebutkan apa? Di Allah janji apa? Kalau kamu bertakwa, apa terusannya? Talak ya, surat Talak. At-Talak atau Hmm. pokoknya intinya At-Talak ya. Ya, kalau kamu bertakwa, pasti kamu apa? Ilhaya dalam maroja. Bukan ya. Iya. Bukan. Nah, Nama anak ya benar. takilnya ya Allahu maroja. Yarzuqu Mhm. min haitsu la yahtasib. Tepat sekali, 100 Terus buat Mbak Anda. Wawuk tuh, ya Mbak Wawuk Ya. Oh tadi siapa ya Bang? Mbak Wawo ya. kelihatannya. Ya. Oh ya. Wawuk, bagus Wawuk. Oke. Jadi itu kan. Jadi apa? Janjinya adalah kalau kamu takwa, kamu diberi jalan keluar dan yang tidak disangka-sangka. Jadi artinya surprise. Surprise itu sesuatu yang bagus kan? Iya tak? Hmm. Hmm. Artinya Hmm. apa? Hmm. Bukan sekarang tafsirnya apa? Jadi kalau kita takwa, kita diberi Hmm. jalan keluar. Lihat tuh kata-katanya Hmm. itu. Mahraja. Kalau jalan keluar artinya apa? Diberi jalan keluar artinya apa? Solusi. Artinya kita dalam kesulitan dulu. Iya kan? Kita Iya. ada problem dulu kan? Kalau kamu diberi solusi, tapi nggak ada problem kan bukan solusi. Artinya kalau kita komit kita mau bertakwa, kita harus menyadari bahwa kita akan diberi problem, diberi ujian sama Allah. Itu harus dipahami itu. Hmm. Jadi jangan mengharapkan ke anak cucu kita ngomong, Hmm. kamu bertakwa nanti bebas dari masalah. Salah itu. Yang dijanjiin Allah, kamu bertakwa, ya, nanti akan aku coba untuk menilai kamu, tapi kamu akan selalu saya kasih jalan keluar yang indah, yang full of surprise. Ngerti nggak? Transaksi kita kepada Allah begitu. Ngajarin kita, ke anak cucu itu harus gitu. Jangan kamu apa bertakwa baik ini supaya nggak punya masalah di dunia. Nggak ada. Hmm. Itu loh. Ya, yang tapi tetap gitu. Jadi di situ yang agak susah menempatkan kita di mana. Makanya dalam dalam kita beragama ini ada masalah. Saya bilang alhamdulillah. Itu pertama karena saya tahu bahwa itu masalah. Kedua, dengan tahu kayak dokter itu kan diagnosa itu 50% dari eh, apa pengobatan kan. Kalau dia nggak tahu sakitnya mana mana bisa dia ngasih obatnya kan. Jadi dengan kita tahu masalah ini, alhamdulillah dia ini sit down. Kalau kita takwa Allah pasti itu memberi jalan dan jalannya tuh surprise gitu. Begitu Jadi ya. mungkin Mas Yul, jadi saya coba browsing di Al-Quran ya. Ada Mhm. saya ketemu dua ayat nih. Yang pertama ayat di Al-Fajr. Yang kedua itu di surat Al-A'la ya kalau nggak Mhm. salah. Tapi nggak tahu kok ini ya, korelasinya tepat apa tidak. Tapi di Al-Fajr ini ayat 15-16, kemudian nanti di Al-A'la itu surat ayat keberapa? Ayat ketiga atau keberapa? Itu maka ya artinya ya saya kayak ini kan. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Mhm. Mhm. Kemudian kemudian di ayat 16-nya, namun apabila Tuhan mengujinya lalu 10 membatasi a.m. namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Mhm. Itu di Tapi jadi ada artinya terusannya. Coba dibaca terusannya. Itu yang penting. Jawabannya di terusannya. oh gitu ya. Hmm. Tadi sebentar kok ini kehilang. Jawabannya di Al-Fajr. terusannya.
Oh ya, sebentar. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Terus, Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. mhm, Sebentar kali ini jadi ke sedangkan mhm, kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. hmm. Dan Itu, kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. mhm, Ini mhm. ya mungkin mungkin yang ini yang pas nih ya. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan ya. Itu dan selanjutnya. datanglah Tuhanmu, datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ya, Kira-kira itu. ya. Hmm. Jadi intinya tadi, banyak Mhm. orang kan yang kalau dia sukses, dia merasa akroman, merasa di Hmm. apa ya, Akraman ya, dimuliakan. dimuliakan ya. Wah, aku apa orang baik nih, aku hebat karena lihat nih aku sukses gitu kan. Ya dah. Tapi kalau dia Hmm. gagal, dia merasa salah, merasa ini. Padahal dari Hmm. kacamata Allah, bukan itu di yang menjadi apa patokan akraman, patokan apa menjadi Ya, ya apa mulia akraman. atau enggak. Hmm. Kalau kamu care ke orang yang miskin, kamu bantu, ya ta, kamu Hmm. enggak anu dunia, itu yang di keakraman aja yang dimuliakan Allah. Hmm. Jadi Hmm. bukan kesuksesan kamu segala macam, ya kan? Hmm. Jadi Ya, ya. konteksnya lain kan, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi bukan urusan bukan ukuran Hmm. kesuksesanmu Hmm. yang Hmm. bikin Hmm. kamu itu Hmm. hebat atau enggak. Tapi Iya, bagaimana ya. kamu care terhadap Ya anak yatim. Ya itu. betul. Maksudnya itu perintah Hmm. Allah kan, Orang perintah Allah. miskin ya betul. Ya. Hmm. Jadi To'amu. ya, 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 ya. Jadi jawabannya di ayat berikutnya ya. Jadi Ya. memuliakan anak yatim, orang miskin Ya. gitu ya. Tidak Selalu mencampur baikan itu ya. Oke. selalu Hmm. makanya baca Quran tuh selalu karena dia selalu ngasih tahu case-nya dulu, kemudian solusi di bawahnya. Selalu gitu. Terus Makanya yang satu lagi yang ya, Hmm. yang satu lagi yang di surat Al-A'la itu kalau nggak salah yang waladi qaddar fahada itu. Terus Waladi akhrajal mar'a kayak gitu kan ya betul. Mhm. Sorry, sorry. Subhanaka sub, eh, sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Yang walladzi qaddara fahada itu yang menentukan kadar dan memberikan petunjuk. Ya, Jadi kadar di situ apa ya? Kadar itu termasuk rizki atau kedudukan atau jadi apa atau makanya di Quran tuh sebutkan eh, apa namanya? Inasya'yakum lasata. Maksudnya setiap kamu itu usahanya lain-lain. Tergantung dari keadaanmu. Disebutkan ya. hmm, Karena apa? Yang memberi keadaan kita itu Allah kan. hmm, Ya, jangan salah ya. Orang kayak Elon Musk itu diberi keadaan. Itu sebenarnya ujian bagi dia. hmm, Kita diberi keadaan seperti ini, itu ujian bagi kita. ya, Qaddar. Yang menentukan keadaan itu Al-Qaddar. Allah. Ya, ta? Karena Allah itu Maha Bijaksana, Allah memberi setiap manusia, setiap bukan yang manusia ya, binatang juga diberi keadaan qadar. Selalu Allah memberi huda. Bagaimana petunjuk. kamu keluar dari atau menang dari keadaan kamu. Individually. Individually. Makanya perlu kita itu punya furqan. Ya. Hmm, Furqan itu bisa membedakan, hmm, kalau Imam Ghazali bilang bisa membedakan apa dari dia bilang bisa melihat perbedaan dari kesamaan dan bisa melihat kesamaan dari perbedaan, ya toh? hmm, hmm, Yang definisi dia intelektual itu. Kita selalu janji Allah kalau kita hati bersih, nah itu kita beli furqan. Artinya dalam situasi kita bisa tahu mana yang baik ini.
Ya, jadi begitu. Jadi Allah itu yang memberi keadaan. Makanya jangan kita itu iri atau kita anu karena semua diberi keadaan. Ya, ya, ya. Ya, jangan merasa Qadar. hina juga ya. Exactly, ya toh. Qadara wa hadar. Jadi diberi tapi Allah bukan hanya memberi keadaan. Allah karena Maha Kuasa dan Maha Adil diberi sebenarnya formulasi untuk jalan keluar. Semua loh. Kalau Ya. kalau Saukat mungkin diberi terus, kayaknya lupa dia ya. Iya, ini aja udah lupa kayaknya. Mana Saukat? Oke, oke. Terusin ya, Oh Tan. iya, iya, iya. Ayo, Tan. Oke, terus ya. Ini yang banyak itu ya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa persoalannya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa besar, tetapi beliau tidak diperbudak oleh dunia. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tetapi seluruh pikirannya dipenuhi oleh dunia. Beliau memberikan perumpamaan yang sangat terkenal. Hati diibaratkan sebagai kapal, sedangkan dunia seperti air laut. Air di luar kapal memungkinkan kapal berlayar menuju tujuan. Namun, apabila air masuk ke dalam kapal, kapal itu akan tenggelam. Demikian pula dunia. Luar biasa ya. Iya, Jalan luar biasa. pikiran ini sederhana tapi luar biasa loh. Ya, toh? Jadi kita itu butuh dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita, tenggelam kita. Ya, luar biasa loh. Oke, terus. Harta yang berada di tangan dapat menjadi sarana menuju akhirat. Tetapi ketika harta masuk ke dalam hati, dia berubah menjadi penyebab kebinasaan. It's true, it's very true. Oke, oke, Tony, baca Arabnya ini supaya ada tajwid sedikit. Dalil Al-Quran, dunia hanyalah permainan. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wajinah. Oke, koreksi ya. Yang koreksi ya. Ini laibun nun di depan waw bacanya apa? Ana. Mana yang mana? Ana bisa. Laibun. Enggak, bacanya La, ana bisa. Ibu. laibun. Ibu walahu Exactly. nah Jadi nunnya ketemu waw itu dibaca laibu. Walaibu walah walah walahu wazina. walahu ya gitu. Jadi nun ketemu waw dia lebur ke istilahnya apa Ana? Lupa saya istilah apa ya namanya ya? Hah? Kutah bukan? Idgham. Lupa saya istilah. Idgham biguna. Jadi ya oke. Oke, jadi ya Tony ya, laibu bukan laibun. Dia hanya dijelaskan kalau di depannya tuh khalqin. Di depannya tuh huruf-huruf khalqin kayak ha, ain, itu khaq. Itu dia jelas, tapi kalau di depannya ini dia harus disengaukan, digunakan. Oke. Artinya sekarang Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga, dan berlomba memperbanyak harta serta anak-anak. anak-anak di sini maksudnya bukan anak, tapi anak buah maksudnya. Maksudnya itu pengikut gitu. Kayak Quran Al-Hadid 20 ya. Allah tidak menyebut dunia sebagai sesuatu yang haram. Allah hanya mengingatkan bahwa dunia bersifat sementara dan mudah memperdaya manusia yang menjadikannya tujuan hidup.
Lanjut. Mhm. Dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Baca. Wa wa mal hayatud dunya illa ma'aul Ma ghurur. Mataul, Mata. mataul. Ma'aul. Oke. Ini perhatikan. Kalau ini pengecualian ya di Arab, di bahasa Arab itu banyak. Kayak dunia, bacanya bukan duya. Ini karena apa? Memang begitu orang. Jadi ini pengecualian nih. Ya dah. Dunia. Ngerti nggak? Bacanya walaupun di depannya ya, tapi nggak digunakan. Jadi tetap dunia. Karena orang Arab ngomong begitu. Dunia. Dan Rasulullah SAW juga dunia. Bukan dunia, bukan ini. Walaupun ini bukan khalqin ya. Gitu. Ilamata. Oke, terusin. Artinya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ghurur. Buku Ghurur. Ali Ya. 685. Hmm. Ya, Jangan guru-guru, jangan menipu-nipu ya. ya, ya, kesenangan dunia kan menipu ya kalau kalau kita nggak awas-awas bahwa itu titipan Allah segala macam gitu. Ya toh? Iya, oke, terus. Dunia selalu menjanjikan kepuasan berikutnya, tetapi tidak pernah mampu memberikan ketenangan yang abadi. Ya, ini kayak yang pelajaran pertama lah ini. Ya toh? Dunia itu ini yang muter ini. Kenapa hanya dengan mengingat Allah dan dekat dengan Allah hati itu tentram. Ini udah keempat kali saya tanya ya. Ada yang mau jawab? Tahu kan yang hafal tuh? Apa? Zakat, Ayo. jawab. Belum ada. Belum ada. Tidur kalinya. Siapa yang mau Yoyon, Profesor Yoyon. Apa tadi tanyanya apa? Pertanyaannya Pertanyaannya, apa? pertanyaannya ini kan disebut di sini dunia itu tidak pernah mampu memberikan ketenangan yang abadi. Apa ketenangan, Eh, kesenangan ya? Ketenangan, kestabilan ya hanya Allah mengingat Allah yang ini. Ini Oh dunia iya, karena dia saya itu saya muter kan. sebelum itu saya lihat definisinya dulu deh yang tadi yang Al-Qur'an itu. Saya Hmm. melihat bahwa saya ada sesuatu yang janggal ya di ayat tadi ayat 185 Al-Imran ya. Mhm. Itu itu kemudian yang sebelumnya yang ayat 20 mana? Ini. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia. Nah ini nih. Nah ini. Nah ini mungkin ya saya nggak ngerti bahasa Arabnya, tetapi saya agak agak kurang pas gitu ya. Mhm. Mungkin ini apa mungkin perlu perlu penjelasan. Jadi kata-kata kehidupan dengan kata-kata kesenangan itu mungkin saya lebih memilih di dalam apa ininya tafsir bukan tafsir apa namanya terjemahannya Mhm. lebih 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 memilih saya misalnya ketahuilah bahwa kesenangan dunia gitu lah bukan kehidupan dunia. Hmm, Ya, jadi ya. yang ayat berikutnya juga yang ayat 185 yang Al-Imran 185 itu yang di bawahnya juga itu adalah sama. Jadi kalau kehidupan dunia kan itu kan sangat luas lah ya. Mhm. Artinya segala Itu aspek sebenarnya gitu. gini kan. Itu artinya lamu ketahuilah bahwasanya ma itu apa-apa yang hidup ya kehidupan di dunia. Jadi apa-apa itu yang kalau arti tulisannya apa-apa yang hidup di dunia, kehidupan di dunia adalah permainan dan bagi mereka itu adalah uh, Mm-mm. walahun. Nah, mereka berlomba-lomba untuk menambah menambah Mm-mm. berarti ya, memperbanyak harta. Jadi kalau kalimat terlaknat itu jawabannya. Artinya apa tuh? Hayatud dunia ya. Hayatud Ayat dunia berarti kehidupan ayat dunia ya. kehidupan Mhm. dunia. Jadi anna bahwasanya anna ma apa-apa Hmm. kehidupan di dunia. Nah, jadi ketahuilah apa-apa kehidupan di dunia adalah laibun, nah, senda gurau atau permainan dan senda gurau lawahun dan
wajinah mereka menambahkan atau memperbanyak. Nah, Yang di Coba lihat ayat-ayat yang berikutnya, ayat yang Al-Imran bisa ke bawah dikit. Sil. ya ini Sama ya hayatud dunya juga ya. ya. Jadi oke. Jadi Oke. Jadi jadi gini. gini maksud saya mungkin saya tambahkan sendiri. Jadi ada demotivasi gitu loh. Demotivasi itu artinya saya merasa bahwa demotivasi itu ya kalau kita nggak usah ngapa-ngapain artinya karena kehidupan dunia ini hanya permainan gitu loh. Itu jadi oh, demotivasi perasaan begitu ada ya gimana tuh supaya agak bisa memotivasi. Oke. Lawannya hidup apa? Hmm? Lawannya hidup apa? Wah, hidup apa ya? Ya bernapas Lawannya sudah. Mati, lawannya hidup ya mati. mati. Mati Nah, kan? tumbuh dan berkembang, Ya, tumbuh dan hmm, berkembang. ya. ya. Mati artinya Mati. mati itu sesuatu yang nggak berubah kan? Hmm, Disebutkan hayatud dunya, hayatud dunya. Di dalam hidup tadi kan saya bilang, di dalam hidup itu kan intinya perubahan, masih alive gitu kan, masih hidup. Ngerti nggak? Jadi di sini hmm, hmm, makanya disebutkan inamal hayatud dunya. Kehidupan dunia artinya life, artinya semua perubahan-perubahan kejadian itu disebutkan satu kata ada hayatud dunya. hmm, Ya, itu bisa kesenangan, bisa kesusahan, bisa capek, bisa segala. Hayatud dunia itu luas sekali. Ini gambarnya ini, yang rolling ini, muter ini. Ya, kalau itu mengalihkan perhatian kita, hati kita, seperti di sini, muter terus kita, babak belur kita. Makanya orang yang yang namanya al-mu'minun itu nggak tergantung hmm, hayat di dunia karena ke Allah. hmm, hmm, Ya, hmm, hmm. jadi bu- hanyalah kesenangan yang menipu, sesuatu yang later, sesuatu yang kecil yang berubah-ubah terus gitu. Makanya fokus kita hati kita taruh kepada Allah. Kita nggak Mungkin yang cocok yang ayat 3 itu, ayat yang ketiga itu mana tuh? yang ini. Yang Nah, ketiga, nah, Oh, coba dibaca itu belum dibaca. yang dari yang ada di sungguhnya kamu menjadikan apa mungkin ya? yang tadi yang saya baca tadi apa ya, yang sebagai ini ya, itu sudah Tapi dibaca nggak? nggak ada ininya, nggak ada hayat dunianya Ya di ya, sini. ah, kami mau jadi Ya ini yang wa ma Sesungguhnya hayat sementara yang dunya. menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuk menguji manusia itu mah ya. Tapi nggak ada hayat dunia tadi. yang satunya lagi kali ada yang ke bawah lagi ya. Nah ini tapi apa namanya, yang tadi hanya sebagai ini yang sementara, dunia sementara itu mana tadi ya? Ya ini yang ini. Nah, dunia adalah kesenangan yang menipu. Oh, tadi kalau ada. Nah ini nih, Allah tidak menyebut dunia sebagai sesuatu yang haram, tetapi hanya mengingatkan bahwa dunia bersifat sementara. Nah, Yang di mana maka itu tuh? kan dibahas terus Yang di kan? mana tuh? Yang mana itu? Ini dia Yang baca, itu yang yang penjelasan baca itu. ini. Oh, penjelasannya ya. Ya, Ya karena Tapi tadi kayak penjelasannya Ustadz Yul itu saya agak mengena tuh. Itu ya. eh, jadi Tiga. bukan bukan kehidupan dalam arti kehidupan apa seseorang gitu loh. Kesenangan. Tetapi kehidupan jadi kehidupan tuh artinya di sini pergerakan atau Hmm. permain atau ya ini apa namanya drama kehidupan itu Iya, artinya. iya, iya Ya drama. lebih-lebih ke drama kehidupan artinya melibatkan juga pihak-pihak lain gitu loh. Ya, Jadi kalau tadinya kalau apa saya menangkapnya tadinya lebih ke kesenangan. kehidupan dunia itu. Jadi Ya, misalnya saya hidup ini gitu loh. Hmm. iya, iya, iya. Kehidupan itu saya hidup. Tapi kalau tadi ada drama artinya Iya, banyak yang terlibat ya, dalam terlibat dalam ada kita ya. berperan itu banyak yang terlibat itu suatu permainan gitu loh. Ya itu yang Makanya oke menurut saya oke. Jadi bisa oke lah. Terima kasih tuh. makanya saya tanya tadi pertanyaannya adalah lawannya hidup apa? Mati kan? Mati sesuatu yang Hmm. nggak berubah kan? Padahal Hmm, hidup itu hmm, penuh dengan perubahan. Life. Kalau hmm, hmm, orang-orang hmm, di sini ngomong life, hmm, hmm. hidup banyak perubahan. Nah, itu. Iya, kayaknya kalau dikasih drama kehidupan ya benar Iya. benar. Ya, benar. Benar. Iya, Benar.
Jadi kita itu ada drama kehidupan kan. Jadi Iya ada benar. yang dikasih di peran Betul. ini, peran B, peran A, peran C, peran D, peran D. Iya. Kita hidup di drama kehidupan suatu permainan gitu loh. Jadi Bagus itu. Jadi kalau hmm, drama kehidupan dunia hanyalah kesenangan ini benar kan? Drama hmm, dikasih hmm, drama hmm, hmm, bagus. hmm, hmm, hmm. Nanti ya, kalau jelasin pakai itu lebih bagus, lebih Iya mengerti. lebih. Tadi saya jadi demotivasi ya. Wah, kalau kehidupan ini, kehidupan saya Itu ini lagu. sebagai Itu permainan ada ya lagunya itu. Apa? God bless, God bless. God bless. apa itu? Di dunia ini Panggung Oh iya saja. benar-benar benar. Oh, Nah, God sandiwara. bless ternyata terjemahan dari sini Kat lagunya. ya. Hah. Iya, itu Berarti jadi ngambil God dari ayat bless. sini ya. Iya ya Emang betul. Saukat nih penyanyi nih. Penyanyi saukat. Nggak Oke. ada yang Salah mau jurusan ngerekam. Kat. Hah? Udah, Salah Tadi nggak jurusan. ada yang mau ngerekam. Hmm. Direkam nggak? tadi ditanya nggak bisa, kalau nyanyi bisa. Nggak, tadi tadi agak-agak ngantuk jadi Kalau ingin tapi bagus itu saya malah agak sedikit protes ya mengenai arti harta dunia menempel di hati ya. Eh, Itu kalau kita jelaskan ke orang awam itu sulit untuk nerima. Apa sih realnya gitu ya? Nempel di hati lah. Adakah kata-kata yang kira-kira mudah dicerna oleh orang gitu ya? Nah, apa indikatornya Iya, bahwa iya, iya. kita itu tidak nempel di hati atau nah, itu harus ada real indikasinya gitu Iya, loh. iya, iya. kalau Iya, itu ya. pertanyaan, jawabannya adalah itu nempel itu maksudnya terikat, lah. Maksudnya terpengaruh gitu loh. Jadi kalau ada dia seneng, nggak ada dia susah. Kalau nggak terpengaruh, ada nggak ada nggak masalah dia. Itu karena ya itu definisi nempel kan gitu. Nempel di hati. Tapi Kalau nggak ada harta kan susah juga. itulah lagi makanya konteks dari harta sendiri, dari sifat dari Eh, hakikat dari eh, harta itu, ya toh, iya. harta itu kalau Hmm. kita nempel di hati kita nempel itu kalau ada kita seneng, wah apa sombong apa, tapi kalau nggak ada kita sedih merasa tercela gitu kan. Tapi kalau Iya, itu nggak iya. ada pengaruhnya, ya toh, karena Allah ya itu namanya nggak terpengaruh. Bedanya di situ, ya toh. Ada orang kaya raya tapi dia humble, dia ini ya. Ada orang kaya raya disombong nggak karuan itu. Dari mentang-mentang itu ada. Itu kan. Awareness gitu ya, Skat Ya. mungkin jadi Iya, iya, awareness. Jadi kita karena kita menyadari tadi itu ini adalah jadi dari kondisi apa syarat-syarat sebelumnya. Jadi misalnya kondisi bahwa ternyata di dunia ini drama drama dunia ini sandiwara gitu terus iya. ya Hmm. segala Sebenarnya sesuatu kalau kita perhatikan lagunya God Bless itu bagus loh itu yang bagus lagu ya bagus. Nah, bagus. Memang dunia sandiwara ini semua, Ya makanya ya umur banyak kan? umur 76 sandiwara. dia kawin lagi. Yani. Iya kan dunia dan istrinya cantik-cantik. Rini Ya, S. Bono itu kan luar biasa. ya gitu ya. Ya udahlah sokat aja lah diikutin. Apalagi kalau Memang sokat dikasih kodarnya tinggi eh, loh, kodarnya tinggi. Nah, saudara, ya. Memang ya bisa lupa ingat. dari kehidupan saya itu begini ya, Kak. Saya waktu zaman muda itu mencari harta itu ya seperti Yul bilang, kalau kita nggak dapat sangat dipikirkan gitu loh, sampai mengganggu Hmm. tidur, sering kan kita itu memikirkan sampai nggak bisa tidur. Tapi di masa dengan umur gini, paling lama saya sekian tahun lagi gitu ya. Artinya pada saat kita menikmati kehidupan tuh yang minim gitu. Artinya dalam arti tidak over gitu. Hmm. Kalau dulu misalnya ya, kalau sepatu nggak beli, kan dulu zaman kita beli ya. Sepatu paling mahal apa? Kickers. Nah itu Kickers, Beli, terus Gucci gitu-gitu ya. Itu masih ada keinginan gitu loh dulu. Tapi kalau sekarang kok hilang ya begitu-begitu itu ya.
Wis Itu tuwa, hilang gitu. wis tuwa, Mbah, Mbah. Nah itu, jadi mungkin itu indikator bahwa harta itu nempelnya itu udah mulai apa? eh, ya lemnya nggak seperti dulu gitu. Nyawane wis Sekarang kita ya, Berarti sekarang token kita lebih bagus ya, daripada itu, daripada Hatta. Hatta nggak bisa beli beli sampai sampai meninggal nggak bisa beli sepatu beli Hatta sih. Wakil Presiden Hatta. dulu kan waduh beli gitu kan. Sekarang mah apa aja dipakai udah nggak ada masalah. Yang ya lihat penting nih. Yang Bata bukan beli Bata. batal. Bata, iya benar. Ini Ya lihat. benar Ton. Asal lama usianya awet ya. Hmm. Ini Awet lihat awet. terusannya nih, lihat nih. Dunia itu sebenarnya cuma ujian. Jangan salah. Hmm. Linabluwakum. Selalu kita harus sebagai orang Islam melihat kacamata dunia itu sebagai cobaan. Ya toh? Coba, jadi bukan hanya Sesungguhnya kekurangan ya, kami jadikan apa ya? kelebihan juga cobaan loh. Ya Iya jangan iya kemana kelebihan. ya toh. Jadi Ya, Inna jadi kayak Mustari nggak punya istri, Saukat punya dua, itu cobaan kan? Enggak, Jadi itu bukan cobaan, Jul. Itu coba-coba. Itu coba-coba. itu coba-coba. kodanya kayak gitu. Kodar, kodar. Oke, Tani teruskan. Ini yang nomor 3 ya. Ya Sudah ini ya? nih, Belum. ya. Ya ini yang. Iya, iya. Inna ja'alna ma'alal ardi dinatal laha linabluwahum. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuk menguji manusia. Al-Kahfi ayat 7. Ahsanu amala. Amanahnya nggak ada. Segala kenikmatan Kenapa dunia dipotong, Mas Yanto? Itu lina pluwahum ahyanu asanu amala. Oh iya ya, mungkin betul mah. Iya ini. Harusnya Segala diterusin Benar, sampai ya harusnya ditambah ya. Iya. nggak boleh dipotong. Pertanyaannya Pluwahum bukan apakah kita memiliki ahsanu amala. Ya nanti tak tambah nih. binatan laha segala kenikmatan. Kalau berarti Mbak Wawu hafal sudah Al-Kahfi ini. Al-Kahfi tiap Jumat, malam Jumat. Segala kenikmatan dunia adalah ujian. Baca tiap Pertanyaannya Jumat. bukan apakah kita memilikinya, tetapi apakah kita menggunakannya untuk mendekatkan kepada Allah atau justru menjauhkan darinya. Nah, kenikmatan itu ujian. Jadi, kalau kesusahan juga ujian juga ya. Oh iya, kesusahan ujian. Iya, betul. Jadi dua-duanya kesusahan dan kenikmatan ujian, tapi harus digunakan untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, itu yang sulitnya. Tapi di sini intinya itu yang di dunia itu semuanya zinatan, perhiasan. Ya ta? Kalau kesusahan itu apa sih? Kesusahan itu kan kita bikin sendiri itu sebenarnya. Kesusahan Karena itu kalau kesusahan itu pada umumnya orang banyak berdoa, mendekatkan kepada Allah. Orang yang lalai pada saat kenikmatan itu pada banyak yang lalai daripada kesusahan. Tapi kesusahan itu juga banyak juga yang lalai. Akhirnya kan bisa frustasi ya. Akhirnya misuh-misuh gitu ya. Misuh-misuh. Udah bisa Surabayaan nih. Misuh-misuh kan bahasa Timur tuh. Coba banget sih, coba banget sih. Coba banget sih. Misuh. Udah jadi orang kan kawin sama orang Semarang kan? Iya. Ya saya dari Semarang itu tahu itu kayak misuh itu Semarang itu.
tak pisui. Terus terus. Ayo. Habis. Baca lagi ya Pak. Ya, ya, Atau ada terus penjelasan? Ya. terus saja terus ya. Ini Dijadikan indah pada pandangan manusia. Ini ya. Kecintaan kepada dunia adalah fitrah. Nah, fitrah nih. Juyina linnasi hubbus sahawat Hubba. hubus, Hubbas. hubus. hubbus Benar tadi banyak udah benar. indah pada Syahwat. manusia kecintaan kepada apa yang diingini. Syahwat. Jadi ini terusannya ada emas, ada apa? Nisa, ada macam-macam ya. Ada Ini kan bisnis namanya syahwat kan berarti semua. Syahwat itu termasuk ya wanita juga tuh. disebut. Kenapa kok disebut wanita enggak laki-laki? Karena wanita juga senang laki-laki. Kenapa gitu? Eh? Oh, itu pertanyaan bagus tuh. Ya, zaman sekarang Poliandri, poligami. zaman sekarang itu dimasalahkan gitu. Tapi Quran tuh zaman sekarang kan kita ngomong he ada nggak boleh he or she gitu kan. Karena mereka peka terhadap itu. Kalau kalau Quran itu bahasanya bahasa biasa aja yang lumrah gitu. Bisa aja Allah kecintaan wanita kepada laki gitu. Tapi kan jadi repot, jadi intinya jadi debat antara laki perempuan. Ya kalau disebutkan karena bahasa Arab yang dipakai di Quran itu maskulin, ya ta? Ngerti ya? Maskulin Hmm. Hmm. supaya gampang dan ternyata juga lebih gampang untuk diterapkan maskulin karena manusia tuh laki-laki itu kan lebih ini ya. Hormon adrenalin Dominan. itu kan lebih banyak ya, ya ta? Yang lebih banyak nggak kontrol itu laki kan. Makanya diteruskan. Hmm. Tapi yang hebatnya itu kata Allah sendiri itu tidak bisa didefinisikan sebagai laki atau perempuan. Kata Allah itu tidak bisa didefinisikan. Tapi lebih dekat ke zakar. Ke laki. Lebih dekat ke laki itu ya. Ya, tapi nggak bisa didefinisikan sebagai ini karena perempuan nggak bisa. Kalau belajar ini ya bahasa Arab itu luar biasa. Linguis. Mm-mm. Jadi selalu kan disebutkan oh di surga itu ada bidadari yang tidak pernah disentuh gitu kan. Ini sekarang dari ibu-ibu ini protes kan lu kenapa kok yang diomongin kok laki-laki ke masa aku dapat bidadari gitu kan nanti di sana kan kan sama-sama cewek kayak gitu bukan itu Kiasan, kiasan. kiasan itu makanya makanya disebutkan di Quran kan hanya orang yang bersih hatinya bisa memegang Quran ada disebutkan kan ngerti nggak? Tidak ada yang dibalikin, tidak ada yang bisa menyentuh Quran kecuali orang eh, yang bersih hatinya. Jadi tapi disebutkan di situ yang Masuhu dibersih. la masu ilal mutahharun. Ya, sini. Lah, jadi tidak bisa menyentuh kecuali mutahharun. Nah, ini banyak yang disalah artikan. Orang akhirnya, oh kamu harus kalau megang Quran harus wudhu dulu. Itu dia nggak belajar nahwu sorof karena disuruh itu mutoharun mutoh bukan mutohirin tahu bedanya Wudu. mutoharun itu pasif kan mutoharun itu dibersihkan mutohirin membersihkan jadi kalau oh kamu harus kalau sebelum mau megang Quran harus wudhu dulu itu mutohirin artinya dia membersihkan dulu Iya, tapi membersihkan. di situ mutoharun coba dibaca lagi Ana apa tadi la Pak la Pak Wawo. oh tadi Mbak Wawo coba lah suaranya hampir sama sih Nanan La kalau Iya, yamassuhu iya. la yamassuhu illal mutahharun. ya tidak bisa menyentuh kecuali mutahharun ya Yamassuhu illa ilal mutahharun mutahharun itu dari haram bersih jadi tapi memakai apa isem maf'ul ya bukan isem fa'il fa'il itu dua jadi bukan kalau mutahhirin itu wudhu membersihkan diri
Tapi mutahharin itu dibersihkan Allah. Artinya hatinya. Kalau dalam Quran kalau pakai isem Pasif. maf'ul, isem maf'ul pasif itu ke hati. Jadi tidak ada orang yang bisa maksudnya bukan memegang, menyentuh, tapi memahami Quran kecuali yang bersih gitu. Wah, ini Ya. pemahaman baru buat saya nih. Oh ya? Pemahaman baru. Ya. Iya, Ya. iya. Karena saya mengikuti, saya kalau biasanya habis mandi itu saya selalu ambil wudhu ya, meskipun mau keluar apa, saya mandi wudhu. Jadi nggak habis mandi terus sanduan nggak. Saya ambil wudhu dulu, ya kebiasaan aja gitu. Oh, Sehingga bagus. saya memudahkan untuk memegang Al-Quran. Ya, Itu kepercayaan. wudhunya bagus. Tapi pengertian Hmm. soalnya Iya, ini, iya, iya, iya. kamu udah pernah dengar Snuk Horgronya? Snuk Belum. Horgronya? Nggak tahu. Oke, ini sejarah Belum. Indonesia. Saya orang Kanada aja tahu Indonesia ya. Ya, Hmm. ceritanya gini. Ah, ngomong Semarang. Indonesia itu dijajah 350 tahun karena apa? Eh, Belanda itu berhasil menjauhkan orang-orang Indonesia dari Quran. Jadi sebelumnya itu orang-orang desa itu ya, dia macul kotor-kotor dia baca Quran. Sehingga pemahaman Quran itu bagus sekali. Terus orang Belanda ngirim namanya Snuk Horgranya untuk belajar di Al-Azhar. Hmm. Dia Hmm. menjadi ustadz palsu itu. Balik ke Indonesia dia ngajarin yang aneh-aneh gini. Jadi dia bilang, lah Mas Mutaharun itu diambil. Kamu kalau mau baca Quran harus wudhu dulu. Padahal orang-orang miskin yang di sawah segala macam itu untuk cari air bersih itu susah. Akhirnya dia karena takut megang Quran karena nggak wudhu, akhirnya nggak baca Quran, akhirnya jauh dari Quran. Hmm. Kemudian diganti dari apa? Hmm. Baca kulhu 1000 kali segala macam itu. Sehingga baca Hmm. Quran sendiri hilangkan, maka kulhu aja. Itu fatal. Makanya pengertiannya adalah bahwa hanya orang yang bisa memahami Quran yang mutahharun, yang hatinya dibersihkan Allah, artinya nggak ada penyakit hati. Gitu. Mutahharun sama mutahhirin ya. Mutahhirin itu isem fa'il. Membersihkan. Ya, Ya, membersihkan. membersihkan. Fa'il itu dua, membersihkan. Mutahhirin. Kalau Hmm. mutahharun itu dibersihkan. Artinya Dibersihkan. selalu konteksnya hati dan itu selalu Hati, dibersihkan. kol. Ya, yang bisa Allah itu membersihkan hati kalau kita nggak punya penyakit. Itu. Terus Jadi satu lagi, Yul, kalau kita sholat, kita membaca mushaf di depan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Saya tiap malam gitu baca. Iya, iya. Karena saya selalu gitu sekarang. Mushaf besar saya taruh depan Nggak ini nggak sholat. nggak ada mudaratnya, nggak ada masalahnya. Kenapa? Nggak Hmm. apa-apa kan? Yang Kalau baca. misalnya sekarang kan tajwid kita nggak sempurna ya. Berarti dalam sholat pada saat pembacaan itu panjang pendek kurang sempurna itu nggak menggagalkan sholat. Yang dinilai Allah itu usaha kamu kan. Jadi kalau kita tahu Hmm. itu salah, ngawur kita nggak memperbaiki diri itu ngawur kayak itu Hmm. kayak bacanya misal hubu syahwat disalahkan hubu syahwat. Jadi Hmm. makanya tapi ada perintah soalnya waratilil Qur'ana tartilan. Ya, itu di surat apa surat lupa saya. Ya. Al-Muzammil. Jadi Ya. warattilil Qur'ana, jadi bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil itu di ini lah, gigi ini lah. Muratal. Gigi ini kan macam-macam ada yang Murattal. gede, ada yang gede, ada yang ini. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, tapi rata bagus Hmm. sesuai dengan itunya. Dari muratal, tartilan. Jadi artinya kita harus belajar tajwid untuk membaca yang benar. Iya, iya. Kayak ya khi bisa baca khiratal Si, bukan si syirat. bukan Iya. siratal salah khiratal ladzina an'amta alaihim ihdina khiratal ya kayak gitu itu tartil itu harus dipelajari kalau belum nggak apa-apa kan kita berusaha
Yang dinilai Allah tuh Atau mungkin ya untuk minggu depan ya kita coba membaca agak panjang ya. Mungkin kita bisa memperbaiki tajwidnya ya. ya boleh, boleh. Tapi Karena karena saya sangat concern terhadap tajwid ya. Karena begini, pada saat saya tahajud tuh kan saya suarakan saya membaca itu ya. Mhm. Itu saya itu kadang-kadang mendengar kurangnya agak fals membaca itu ternyata oh panjangnya kurang ini. Kalau saya pasin tuh indah sekali loh suara Al-Qur'an itu kalau kita ini kita suarakan ya, kita suarakan apalagi tahajud ya. Itu mungkin untuk menyempurnakan ya itu bisa kita bahas deh satu kali pertemuan atau gimana gitu. Ya nanti kayaknya ini kan ya Ikut ini apa aja, namanya? ikut grupnya itu aja, Kak. Ikut grupnya Grupnya iya, event. grupnya itu Kak, Oh, beda lagi Ibed, itu. Atau Ibed khusus grupnya ya. Arif atau Ibet. grupnya Arif Yunan, Ya, dua. Arif, ya, Aryo itu oh, setiap iya itu Kak. khusus ya, khusus ya. Khusus Iya. Kak. Ini hari ini khusus ini Oke. pembahasan hari yang Jumat lebih ya apa Mbak namanya? Wawu ya. Iya, iya, Ya. iya, iya. Terus guna gini Kak, jadi Kak mungkin saya lihat kalau misalnya ini kan tadi grogonya apa? Grogonya. Jadi Snook apakah Grogo. Hari Jumat kita sekarang. misalnya selalu kita mengutamakan tadi apa namanya cara pembacaan Hmm. segala macam diutamakan, tetapi kita tetap tidak mengerti gitu loh. Iya, Jadi itu iya, juga iya. saya pikir ya apa ya apa artinya ya kita menuju ke sana, tetapi yang lebih utama itu sebetulnya ya mengertilah. Jadi bisa seperti itu kalau saya melihat supaya tidak tadi apa kembali kepada masalah wudhu tadi untuk membaca Al-Quran segala macam. Jadi saya sih lebih lebih mengutamakan ke misalnya saya pernah diskusi dengan Tony ya, ya Ton ya. Ya, Saya bilang gini, relatif lah. Saya pernah belajar bahasa Arab ya. Saya pernah belajar bahasa Arab kira-kira 3 bulan lah dulu kira-kira umur umur berapa ya gitu. Tapi kalau nggak dipakai itu Lupa. Ya. lupa. Jadi ini kita tuh mau dipakai untuk apa gitu? Karena pekerjaan kita artinya tidak linear terhadap ini gitu loh. Sehingga cenderung untuk lupa gitu. Jadi ya mungkin kalau kita memang mau membahas secara apa secara komprehensif ya apa sesuatu yang kita akan bahas perlu kita secara tartilnya segala macam gitu ya mungkin saya sih setuju. Jadi ya itu mah tapi itu inilah bukan bukan alasan tapi itu adalah apa semacam keputusan atau strategi yang untuk saat ini ya untuk pada saat gitu. Begini aja lah, yang session kita ini tuh Hmm. banyak ke Hmm. tafsir yang Ayan bilang kan, ke Hmm. pemahaman. Tapi tetap juga kita latihan dikit-dikit Ya, kayak ini. ya, ya, mengenal lah, mengenal. Ya, Hmm. kayak Hmm. dikit-dikit tadi Hmm. saya Hmm. Hmm. saya Ya, ya. koreksi ini harus Dia bagus, dah. Ya, nonya bagus. ya seperti Hmm. itulah. Iya, 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 Tapi iya, kalau iya. mau serius Karena tuh, kalau dikoreksi orang itu kita lebih ingat daripada Hmm. kita Hmm. ini. Hmm. Gitu. Hmm. hmm, Hmm. hmm, hmm, hmm. Ya, makanya kalau kayak Nanan tuh ikut IBA itu bagus tuh. Nah, Iya, iya. sekarang udah di juz 1 tuh ya toh. Hmm. Hmm. Kalau saya kayak pemakaiannya lah, nah, dari kelasnya IBET di sini. Tony, kamu kan ikut IBET kan? ya tapi sudah selama sebelum waktu ini udah lama gak ikut nih. Oh, Belum makanya ikut lagi. makanya saya tadi surprise kamu bikin salah di sini. Nah Iya. ibu, nah ibu. Laibu, laibu harus ada u-nya karena Wow, aslinya kan ada laibun, wow. laibun, wah lah Iya. nunnya hilang itu harus ada di situ. Hmm. Laibu, Hmm. laibu, walah, walah. Hmm. Ya, ya gitulah. Ya, jadi Ya di sini gitulah. kita Hmm. Hmm. kayak Ayan Hmm. bilang Hmm. kita lebih ke pemahamannya Iya. karena itu juga penting. Linear dengan kesibukan kita lah ya. Mungkin kalau Hmm. ya yang lain misalnya anak sedang membahas Al-Quran atau apa ya memang jadinya kepake gitu loh. Jadi bisa ingat terus. Tapi kalau misalnya
saya lagi membahas ini, saya dunia nih sekarang ke Hmm. dunia. Jadi lebih banyak dunianya, lebih banyak. Itu agak sulit. Tapi Yon, pengalaman saya ya, Mm-mm. eh, Al-Quran ini kan repetition ya, apanya lafalnya itu banyak berulang, ya kan? Jadi misalnya summa itu kan artinya kemudian. Nah, itu kalau kita pelajarin satu persatu ya, dan continue gitu ya. Artinya di terjemahan ini kan ada itu biasanya alapnya di atas, abjadnya di bawah ya. Kalau kita baca itu, insya Allah bisa sedikit lebih sedikit bisa misalnya minal ardi dari ya, dari apa, ardi bumi gitu, ardi sama apa langit ya, itu repetition ya. Kayaknya dari situ kita bisa lebih lebih ingat arti-arti Al-Qur'annya dalam ini, Hmm. Memang kan dalam repeat. di surat Quran di Tahrim itu kan disebutkan bahwa sebenarnya Quran itu dimudahkan supaya itu menjadi peringatan gitu kan. Sebenarnya Quran itu mudah loh. Karena Ya. mudahnya apa? Ada aturan yang baku. Kalau kita belajar bahasa Yahudi, bahasa ini itu kan kayak kayak Quran kan, kayak tapi kayak mana bahasa Arab, tapi dia nggak ada aturan yang jelas. Kita bisa tahu waladhdallin enam harakat itu karena jelas aturannya. Kalau nggak karuan kita bacanya. Itu hanya apa bahasa Arab asli tradisional Ya, yang ya, ada. ya, ya, Jadi mudah karena banyak aturan. Itu dipelajari aja aturan yang gampang. ya. Sebenarnya Ya dalam seperti saya. tadi ya, Yul tadi yang disebutkan Yul ya, seperti waladol ya. Kalau misalnya kita sebut waladolin, nah kan nggak enak gitu, kayak kayak Dan salah fals kan? gitu loh, Dan salah dan kan? salah gitu. Tapi Ya. kalau kita udah biasa misalnya Bismillah waladoli, nah, enak. Jadi kayak Nah, kayak apa ya? Masuknya itu pas gitu. Kalau apa tajwidnya benar itu. Tapi bukan di situ, Kat. Kat, Hmm. itu eh, arti itu ini penekanan loh. Penekanan Hmm. bahwa dolin itu, perlakuan dolin itu sangat sangat sadis gitu, sangat apa ya. Hmm. Jadi disitulah bukan berarti suaranya enak, ini enak, tapi dolin mengingatkan ke kita bahwa kita jangan lupa lah, gitu, jangan sampai dolin gitu. memang memang yang Hmm. disebutnya itu benar. Jadi bahasa Arab apalagi Quran itu dari lagunya Hmm. kita bisa tahu maksudnya apa tujuannya. Iya, Maksudnya. iya, iya, Nah, iya. Kayak sekarang saya kasih tahu ya. eh, Ngomong-ngomong yusro kan gampang kan? Yusro, ya toh? Kalau Yusra. ngomong ausra, ausra, susah kan? Iya. Ya, Hmm. yang sekarang yang berarti yang artinya susah yang mana? Yusro apa ausro? Kira Usro karena Usro, susah. ausro. usro. Jadi Ah, dari ngomongnya aja udah susah. Jadi nggak mungkin yusro itu kesulitan karena ngomongnya aja gampang. Yusro. Gampang ya. Hmm. Ya, itu banyak di Quran tuh seperti itu. Jadi apa namanya kata-katanya sendiri, intonasinya, pronunciasinya itu juga memberi arti. Hmm. iya, iya, Ya. iya. Jadi jadi dari Al-Fatihah itu paling penting tuh, Kat, jangan lupa, kamu jangan lupa, jangan dolin, jangan sesat, gitu loh. Mm, Kira-kiranya begitu loh, Kat. ya. Tapi ini Kata ya Ustadz kalau Jil. Dan bahasa bahasa bacaan Al-Quran sama Iya. bacaan bahasa Arab sendiri beda gitu. Mm-mm. Mungkin tujuan bahasa Arab Quran ini selain untuk keindahan suara, irama, dan juga untuk kemudahan menghafal. Tapi Iya. bahasa kalau itu dolin, kalau bahasa Arab dolin ya orang Arab ngerti aja. Mm-mm. Nggak Hmm. sepanjang kayak Iya. gitu. Tapi coba penekanan ya, jatuhnya. Jadi bahasa Penekanan tuh, apa ya. Arab yang untuk Penekanan. percakapan orang Arab kalau yang fusha yang benar gitu ya, bukan yang Hmm. Hamiah ya. Itu ya nggak ada yang panjang-panjang itu yang kayak tajwid yang coba yang kalau dua harakat ada tapi Mm-mm. 3, 4, 5 tuh nggak ada. Iya. saya koreksi, saya perdalam lagi ya. Tadi ya yang bacaan dari pada itu kurang tepat juga karena
bacanya wal wal itu harus ringan sekali. Walab Wal. walab Wal. walabdol itu kemudian L-nya perhatiin walabdol nempel walabdol harus nempel lin walabdolin coba dari intonasinya itu ada ya berat kemudian harus nempel dolin itu hal-hal kayak gitu kalau kita udah kena penyakit dolin itu susah keluarnya kayak orang Yahudi itu dolin tuh ya itu bacanya juga wa-nya jadi kenapa wa-nya ringan karena jadi dia itu sebenarnya hidup berdiri sendiri walau dolin kalau kita udah masuk ke dolin itu biasanya lama dan susah lepas kalau dunia udah mencengkeram kita itu kita akan terperangkap di situ itu apa ya filosofinya sejauh itu begitu oke terusin Ton ini kalau hadis ini bahasa Arab yang ringan sekali. Hadis-hadis, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ya, ini Kafir. ya, ini disimplify oleh Rasulullah SAW. Artinya apa sih? Bukan dunia itu penjara kita. Artinya kita itu punya rambu-rambu, nggak ngawur aja, nggak bisa ngawur, ya, ngerti nggak? Jadi mau mau nikah harus begini harus ini kayak nyetir itu nggak bisa lampu merah tabrak gitu. Kalau orang kafir itu di dunia ini lihat tabrak semua. Kalau kita itu ada rambu-rambu, maka disebut sijin. Artinya sijnu. Artinya ada batasan-batasan gitu. Kalau di sijnu di penjara itu kan ada batasan kita nggak bisa keluar di kerangkeng gitu kan. Maksudnya begitu sih. Oke. Itu di Anisa ya, di Anisa saya baca itu rojul laki-laki itu wajib memberikan mahar kepada istrinya, wajib. Tapi kalau istrinya untuk mengembalikan mahar itu kepada suaminya maka terimalah. Terus? Ya. Ya jadi mahar enggak sekarang misalnya ya itu mahar disimpan sama istri ini. Kemudian dalam kehidupan dia ada kesusahan, maka mahar itu boleh diberikan kembali kepada suaminya dan suaminya harus menerima gitu. Di Anisa itu saya konteksnya apa, Saukal? Kamu mau nikah lagi? Bukan gitu loh. Artinya mahar itu tidak terikat, Yul. Tidak terikat. Jadi ya Anisa. Ini ternyata masih panjang ya dan penting. Kita terusin minggu depan ya. Kat udah lewat kan. Enggak, itu asumsi Yul aja, asumsinya Yul. Ngajak berhenti nih. Ngajak berhenti tuh Yul katanya. Jadi maksudnya minggu depan dibahas lagi. Ya, ini maksudnya ini ya hubud dunia ini penting dan banyak. Ya, betul. Makanya kita dua kali pertemuan deh. Ya, sesakat itu disimpan di maharnya nanti minggu depan kamu kasih maharnya. Itu aja. Iya, Kat siapin Anisa ya, Kat. Anisa ini nanti saya baca lagi tuh. Kok ini saya memang agak tertarik ya di Anisa itu memang antara hubungan laki suami istri ya. Siap. Oke. Oke, monggo ditutup. Tutup aja. Nah, Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ini kita banyak seperti guyon tetapi serius tapi santai. Jadi tetapi ini saya pikir mungkin itu yang lebih mengena untuk kita. Jadi kita tutup untuk pembahasan hubud dunia. Jadi bukan selesai tapi ini mungkin bisa diteruskan nanti minggu depan ya pembahasannya. Kita ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid ya, masjid ya. Oke. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Makasih.
Maaf kalau ada Siap. kesalahan-kesalahan, Amit. Nah, Hmm.